Saya tuliskan dulu. Maaf, kelihatan ini? Ya, alhamdulillah. Belum saya tulis udah kelihatan tuh. Ini memang berkah tempat ini nih. Fa aina tadhhabun? Sebetulnya kamu itu mau kemana katanya? Kamu tahu saya Tuhan, kamu tahu saya pemberi solusi, tapi kamu jauh dari saya. Kamu tahu yang baik-baik itu harus dikerjakan, tapi kamu langgar. Kamu tahu yang buruk itu harus ditinggalkan, tapi kamu kerjakan. Kamu tahu gosip itu salah, tapi dilakukan. Kamu itu sebetulnya mau kemana, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya berdiri untuk memudahkan. Di pertemuan lalu, kita telah belajar materi yang terkurikulumkan terkait dengan fikih salat. Ya, saya tuliskan dulu. Maaf, kelihatan ini? Ya, alhamdulillah. Belum saya tulis udah kelihatan tuh. Ini memang berkah tempat ini nih. Fikih salat. Oke. Ini saya tulis salatnya pakai bahasa Arab begini. Ya. Saya ingatkan kembali sebelum kita beranjak jauh dalam bahasan ini. Baik. Salat dalam akar kata bahasanya seperti pernah saya tegaskan di pertemuan jauh sebelumnya. Teman-teman yang baru bergabung dan menginginkan bahasan lebih komprehensif, silahkan nanti dicek di pertemuan sebelumnya. Ini seakar dengan kata silah. Silatun asalnya dari kata wasala atau wusul, sesuatu yang tersambung dengan kuat. Jelas ya? Kita pernah dengar istilah silaturahim. Dengar ya? Artinya rasa kasih yang dalam, perhatian yang tersambung kuat. Baik. Jadi silaturahim itu bukan begini, ya, bukan begini. Yang ini yang sederhana. Anda bertemu menyapa. Itu belum silaturahim. Karena bertemu menyapa itu sosoknya ada. Saya bertemu Kang Arman, saya sapa, itu belum silaturahim. Karena orangnya ada. Tapi kalau kita berpisah, beliau kembali ke tempatnya, saya pulang, saya ingat beliau, saya masih mendoakannya. Saya masih tanya kabarnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan silah. Ya, ketersambungan yang kuat sekalipun sosoknya tidak berada di tempat yang sama. Jelas? Ibadah yang melatih kita terhubung, tersambung dengan Allah, sekalipun kita tidak mampu menatapnya, di setiap saat, setiap tempat, setiap keadaan, kita terhubung dengan Allah, maka ibadah yang melatih konektivitas itu disebut dengan sholat namanya. Jelas? Baik, jadi sholat diperintahkan kepada kita bukan hanya membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah, Quran surah 20 ayat 14, tapi saat yang sama juga melatih kita supaya terkoneksi dengan Allah di setiap keadaan, setiap waktu, setiap tempat. Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Ya, yang santri paling kanan ya, agak ke atas dikit tuh. Quran surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Maka jika Anda tuntas mengerjakan sholat, ciri keberhasilannya Anda terkoneksi dengan Allah, baik saat berdiri, saat duduk, atau saat berbaring, dimanapun, kapanpun Anda berada. Itu yang Allah sampaikan. Nah, apa manfaat seseorang terkoneksi dengan Allah? Satu, ia akan selalu terjaga dari perbuatan buruk, sehingga kondisi itu menjaga dia baik dalam setiap situasi apapun. Ini saya mau minum, ya. Kalau saya minum, saya ingat Allah, tidak mungkin saya menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Ya, yang tidak disukai Allah itu kan dua ya. Awas, hati-hati nih. Satu, yang haram itu jelas. Ya, bir, whisky dan macam-macam. Ya, itu sudah kita pahami. Yang kedua, awas hati-hati, ini yang sering kali lupa. Kalau sudah lupa kan suka nggak ingat ya. Nah, ini poinnya. Halal tapi tidak thayyib. Ya, halal tapi tidak thayyib. Karena syaratnya kan dua, halalan thayyibah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan
Thayyiban. Oke. Saya punya uang 10.000 halal. Jelas? Lalu saya belikan minuman yang halal. Baik, jus alpukat misalnya kan, 10.000 dapat. Tapi jus alpukat itu menurut medis, menurut dokter tidak sehat buat saya. Jelas? Maka dia halal, tapi itu tidak thayyib buat saya. Jadi kalau misalnya antum, ya menurut medis nggak boleh nih makan durian, misalnya. Kalau makan durian misalnya, ini ada gejala-gejala yang nggak baik buat tubuh. Sekalipun durian itu halal, tapi dia tidak thayyib. Jelas? Walaupun nama Anda Bang Thayyib misalnya ya, tetap makanannya tidak thayyib. Itu poinnya. Dan ini sering terjadi kalau kita lakukan pola ini singkat dan padat, itu semua orang sehat. Semua orang sehat. Saya belum pernah dengar di zaman Nabi ada kolega-kolega Rasulullah yang sakit karena faktor makanan. Itu nggak ada. Ya. Kalau orang iseng meracuni ada, atau di penghujung hidup ketika ya ketahanan tubuh berkurang itu ada. Tapi sakit karena makan jarang ditemukan. Oke, jadi itu yang saya katakan yang pertama adalah silah keterhubungan. Lebih besarnya lagi apa? Mohon maaf ya, sebesar-besarnya teman-teman sekalian. Karena ini masalahnya simple, tapi praktikalnya itu jadi rumit. Kenapa orang keluar masjid sering tertukar sendal? Kok bisa di masjid kehilangan kotak infak? Ya, bahasanya gampang, karena nggak ingat Allah. Ini lisan nih, kalau ingat Allah tidak akan pernah berkata yang kotor. Karena kita tahu saat kita berkata Allah mendengar. Ya, karena itu orang yang yakin dengan Allah, dia akan menjaga lisannya. Yakin terhadap Allah walaupun belum mampu melihatnya, itu disebut iman namanya. Ya, Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yakin kepada Allah walaupun sifatnya ghaib, belum tampak dalam pandangannya. Nah, yang paling menarik, semua bagian fungsi tubuh kita itu selalu dibuka dengan iman. Yuk, lisan, Quran surah ke-49 ayat 11 misalnya. Itu imannya dulu sebelum lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang yakin dengan Allah dan dia tahu lisannya akan dihisab, jangan pernah rendahkan orang dengan lisanmu. Jangan sakiti orang dengan lisanmu. Jadi sepanjang kita ini muslim dan yakin dengan Allah, keyakinan itu dipancarkan lewat kebaikan. Jadi kalau ada orang beriman itu tidak ada motivasi untuk berbuat baik, dipertanyakan keimanannya. Karena itu setiap ada kata iman pasti amal baik. Ini habis duhur salat apa? Asar kan? Buka surat Al-Asr surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina wa amilus salih. Jadi iman itu selalu pasangannya amal saleh. Laki-laki beriman pasti punya motivasi berbuat baik. Perempuan beriman punya motivasi berbuat baik. Jadi saat kita berkomitmen saya beriman, artinya saya ingin menjadi pribadi yang baik. Itu poinnya. Ya. Nah, satu-satunya ibadah di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan kata iman itu cuma sholat. Oke? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143 di ujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan sholatmu yang engkau kerjakan sebagai pembuktian imanmu. Satu-satunya amal yang disebut dengan iman dalam Al-Quran cuma sholat. Nah, itu satu. Dua, jika kita tersambung kuat dengan Allah, maka bagian pancaran kedua yang Allah berikan adalah memberikan akses kemudahan pada semua lapis kehidupan yang kita jalani. Baik, yuk kembalikan ke logikanya. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya solusi? Allah. Yang punya semuanya? Nah, kita mengatakan dengan lisan kita dengan kuat dan yakin Allah punya semuanya. Tapi ketika kita mengalami satu kesulitan dalam hidup, kenapa tidak kita tautkan dengan Allah? Baik, bahasa bebasnya begini, kita yakin yang punya Allah. Kita yakin yang menyelesaikan Allah. Tapi kenapa perilaku kita justru menjauh dari Allah? Dan yang paling aneh, saat susah baru minta sama Allah. Sementara tiap hari Allah miss call kita tuh. Ya, 5 kali dalam sehari. Miss call-nya khairayyarah, dibalasnya sarayyarah tuh. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairayyarah, gitu kan? Diberikan, dipanggil tuh 5 kali sehari. Dikasih 114 surat supaya dibaca.
Ya, kalau handphone kan tiap hari tuh SMS dibaca, WhatsApp dibaca dan sebagainya. Kenapa surat dari Allah nggak pernah dibaca? Padahal itu solusi hidup kita. Ya, itu bahasa Quran ya, bukan dari saya. Ya, makanya di Quran surah 81 ayat 26 tuh gini. Fa aina tadhhabun? Sebetulnya kamu itu mau kemana katanya? Kamu tahu saya Tuhan, kamu tahu saya pemberi solusi, tapi kamu jauh dari saya. Kamu tahu yang baik-baik itu harus dikerjakan, tapi kamu langgar. Kamu tahu yang buruk itu harus ditinggalkan, tapi kamu kerjakan. Kamu tahu gosip itu salah, tapi dilakukan. Kamu itu sebetulnya mau kemana, kata Allah. Itu sesuatu yang ringan, tapi dalam nih kalau kita ngaji pelan-pelan. Nah, jika seseorang terkoneksi dengan Allah cukup baik, maka jaminan yang kedua yang Allah berikan, itu dibuka akses kemudahan dalam hidupnya. Perilaku kita yang meningkatkan akses kepada Allah untuk mendapatkan solusi itu disebut takwa namanya. Oke. Nah, ini kita ambil dasar sebentar ya untuk menguatkan bahasan. Nah, ini dan derivasinya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Di antara segmennya ada ibadah ritual, di antara ibadah pokoknya adalah sholat. Silahkan cek kalimat takwa pertama kali disebutkan dalam Al-Quran itu sandingannya dengan iman dan sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Oke, siapa muttaqin di situ? Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Balik sini. Nah, jadi kalau kita rajin meningkatkan sholat, ya, ingat menambah itu bisa kuantitas, bisa kualitas. Jadi kalau saya katakan meningkatkan kualitas, tambah khusyuk sholatnya, tapi tidak menambah jumlah bilangan rakaatnya. Subuh tetap 2, tidak menjadi 3. Ya, tetap 2, cuma cara menunaikannya lebih menikmati sholatnya. Kuantitas menambah jumlah fardunya dengan sunnah. Oke, tadi zuhur selesai, kita tambah kuantitasnya, artinya tambah dengan sunnahnya. Semakin itu ditingkatkan, artinya kita sedang meningkatkan takwa. Apa konsekuensi yang diraih ketika seseorang meningkatkan takwa? Salah satunya Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat yang ketiga. Kita akan selalu banyak dengan Al-Quran dan hadis ya.